Berjumpa lagi dengan saya, Bu Devi. Nah, hari ini agendanya kita akan membuat sebuah alat yang dinamakan dengan elektroskop. Nah, apa itu? Elektroskop adalah suatu alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya muatan listrik pada suatu benda. Apa saja yang perlu disiapkan? Sangat sederhana. Yang perlu disiapkan yang pertama adalah toples. Nah, toples ini bisa pakai toples sosis atau toples yang lainnya, tapi lebih amannya pakai toples plastik aja ya, jangan pakai yang kaca. Kemudian ada gunting, kemudian ada aluminium foil. Nah, aluminium foil cukup sedikit aja, sama plastisin. Nah, plastisin ini fungsinya nanti untuk menempelkan kawatnya sama toplesnya biar nanti nggak lepas. Terus yang terakhir ada nih, kawat tembaga. Kelihatan ya dari situ. Kawat tembaga yang warnanya kuning biasanya ini didapat dari kabel bekas. Jadi nggak usah beli lagi ya. Kabel-kabel bekas dalamnya itu diambil kawatnya, bukan kawat besi loh ya. Oke. Nah, hari ini kita akan mulai membuat ya. Next, kita akan membuat sekarang. Kita siapkan semua bahannya. Nah, kita mulai ya. Sekarang kita buka dulu untuk plastisinnya. Oke. Kita cukup membutuhkan satu saja, nggak usah banyak-banyak. Berikutnya, nah toplesnya nanti dilubangi kayak gini ya. Gampang banget caranya. Boleh pakai korek api yang dipanaskan, langsung korek apinya diginikan, jadinya bolong. Nah, lubangnya. Kalau sudah toplesnya sudah siap, plastisinnya kita itu dulu plastiknya. Plastisinnya sudah siap. Oke. Sekarang kita gunting aluminium foilnya dibagi menjadi 2 bagian. Dua bagian yang sama. Ya. Jadi gini. Susah banget ya. Nah, jadi kayak gini ya aluminium foilnya. Kemudian untuk kawat tembaganya, mana tadi? Untuk kawat tembaganya nanti kita bentuk kayak obat nyamuk. Ya, di keluar. Lihat. Oke, jadinya kayak gini ya. Nah, kayak obat nyamuk, kelihatan nggak dari situ? Oke. Nah, kemudian ini ada cantolannya, cantolan. Nah, kalau sudah, sekarang kita pasang aja ininya untuk aluminium foilnya, karena ini tadi saya bakar ada yang gosong, jadi yang gosong ini saya hilangkan dulu. Oke. Nah, kita pasangkan di sini. Nah, kita pasangkan di sini jadinya kayak gini ya. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam toplesnya. Nah, masukkan ke dalam toples, ininya dicantolin lagi kayak tadi ya. Ya kayak gini. Terus kalau sudah dimasukkan sini, tutup lagi, baru ini dikasih malem biar enggak lepas ya. Oke, kasih malem biar enggak lepas.
Nah, halo. Nah, sekarang elektroskopnya sudah jadi. Sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara kerja dari elektroskop. Jadi, cara kerja elektroskop itu adalah ketika ada sebuah bahan yang bermuatan didekatkan pada kepala elektroskop, maka daun-daun pada elektroskop ini akan saling membuka. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena contohnya seperti ini. Saya memiliki bahan yang memiliki muatan positif. Ketika saya dekatkan pada elektroskop yang memiliki muatan netral, maka muatan positif yang ada pada elektroskop akan turun ke bawah, sedangkan muatan negatif pada elektroskop ini akan naik ke atas karena dia akan saling tarik-menarik dengan muatan yang ada pada bahan ini. Positif menarik negatif, negatif menarik positif. Sedangkan positif yang ada pada elektroskop turun ke bawah, membuat daun elektroskop ini akan saling membuka. Nah, saling membuka karena satu daun elektroskop dengan satu daun elektroskop yang lain itu memiliki muatan yang sama, yaitu positif, sehingga dia akan saling tolak-menolak. Nah, begitu juga ketika bahan ini bermuatan negatif. Saya dekatkan pada elektroskop, sehingga muatan positif pada elektroskop ini akan naik ke atas dan saling tarik-menarik dengan muatan yang ada pada bahan. Sedangkan untuk yang muatan negatif pada elektroskop ini akan turun ke bawah dan menyebabkan daun elektroskop ini saling menjauhi karena muatan pada daun memiliki muatan negatif yang sama, ya, sehingga saling tolak-menolak. Jadi prinsipnya di sini bahwa muatan yang memiliki sifat yang sama atau positif dengan positif, maka dia akan saling tolak-menolak. Tetapi jika muatan yang berbeda didekatkan, maka dia akan saling tarik-menarik. Seperti itu prinsip kerjanya. Coba sekarang kita coba dulu ya. Nah, ini membuka. Kalau kita jauhkan lagi, dia akan menutup. Kita dekatkan, dia akan membuka. Kita jauhkan, dia akan menutup. Prinsip kerjanya seperti itu. Nah, sekarang kalian bisa mencoba masing-masing di rumah dengan alat-alat sederhana yang kalian punya, bisa daur ulang dan lain-lain. Nah, karena dia sangat sederhana, saya yakin kalian pasti bisa membuat dengan lebih baik lagi. Oke, selalu semangat dalam meraih cita-cita, tetap semangat dalam menuntut ilmu, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.